Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Minggu lalu bersama-sama kita sudah membahas tema tentang hak dan kewajiban anggota gereja dan hak dan kewajiban umat beriman dalam masyarakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang keluhuran martabat manusia. Kita akan sama-sama mendalami bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang secitra dengan penciptanya. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain karena manusia diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu, manusia hendaknya menjalankan keluhuran martabatnya sesuai dengan tatanan peri kehidupan ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang tema keluhuran martabat manusia, kita akan mendengarkan apa saja tujuan pembelajaran pada tema kali ini. Nah, adapun indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan contoh sikap perendahan martabat manusia. Yang kedua, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, memahami isi pesan Gaudium et Spes artikel 12 tentang keluhuran martabat manusia. Dan yang keempat, contoh sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Nah, itulah hal-hal yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Begitu kita masuk pada langkah yang pertama. Yaitu sikap perendahan martabat luhur manusia. Dalam kehidupan kita ada banyak contoh tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keluhuran martabat manusia. Banyak di antara kita kurang sadar, kurang memahami bahwa hidup kita adalah secitra dengan Allah. Sehingga banyak orang tidak memahami keluhuran martabatnya yang harus dijaga. Oleh karena itu, ada banyak tindakan yang menyimpang. Ada banyak tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Dikarenakan karena kurang kesadaran terhadap keluhuran martabatnya. Contohnya, misalnya ada banyak orang menganggap bahwa penghargaan itu lebih di atas segala-galanya. Sehingga ketika dia punya jabatan, dia merendahkan orang yang berada di bawahnya. Seperti karena dia cleaning service, tukang parkir, atau mungkin tukang masak, tidak dianggap. Lalu ada orang yang memukul, ada orang yang membuli, ada orang yang memaki orang lain, ada orang yang menganggap diri paling benar, ada orang yang memperlakukan orang lain seperti budak, disuruh kerja tapi upahnya tidak dibayar-bayar. Ada orang yang menindas, mempekerjakan anak-anak, menculik, merampok, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh tindakan merendahkan martabat orang lain.
Mungkin kalian sudah pernah mengalami atau pernah melihat. Silakan Anda menyebutkan sendiri contoh-contoh tindakan nyata yang pernah kalian lihat, pernah kalian saksikan, pernah kalian alami, di mana kalian merasa bahwa itu adalah tindakan merendahkan martabat orang lain. Nah, tugas untuk kalian nanti setelah ini, kalian mengerjakan tugasnya adalah menuliskan doa tentang keutuhan, keluhuran martabat manusia. Oke, kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah yang secitra dengan penciptanya, hendaknya memiliki martabat yang luhur. Manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Sebagai citra Allah, kita manusia dianugerahi 3 keunggulan, yakni akal budi, hati nurani, dan kebebasan, yang ditujukan untuk membuat manusia berkembang menuju kesempurnaan dan menjadi makhluk yang lebih tinggi martabatnya daripada ciptaan Allah yang lain. Boleh dikata bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan citra Allah. Manusia harus menyerupai Allah dalam tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan penuh dengan kebaikan, mencintai sesama manusia dan segala isinya. Sehingga ketika manusia menganggap dirinya adalah secipta dengan Allah, manusia harus bersikap baik terhadap sesama citra Allah. Jadi tidak ada lagi tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Nah itu. Nah, kita lanjut ke langkah yang berikut. Isi pesan Gaudium et Spes artikel 12 tentang keluhuran martabat manusia. Dalam Gaudium et Spes artikel 12 dikatakan, segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Manusia tidak dapat diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, manusia mempunyai kedudukan melebihi ciptaan yang lain. Oleh Allah, manusia mendapat tugas untuk menaklukkan dan menggunakan ciptaan lainnya untuk mengarahkannya menuju kesempurnaan sama seperti dirinya sendiri. Nah, itulah isi pesan Gaudium et Spes berkaitan dengan keluhuran martabat manusia. Nah, kita lanjut ke langkah yang terakhir. Contoh sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Nah, apa saja contoh-contoh tindakan Yesus? Yaitu memilih dan memanggil muridnya, yang sebagian besar berasal dari orang-orang yang sederhana. Yang kedua, Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai kaum pendosa. Yang ketiga, Yesus membela Maria Magdalena yang kedapatan berbuat zina. Yang keempat, Yesus menerima Sakeus apa adanya dan menghargai. Yang kelima, Yesus menghargai persembahan dari seorang janda miskin. Yang keenam, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Yang ketujuh, Yesus peduli pada siapa saja yang memerlukan
pertolongan dan belas kasihan. Nah, itulah contoh-contoh sikap Yesus, dan menjadi langkah terakhir dalam pembelajaran kita. Tugas untuk kalian adalah membuat poster yang bertemakan tentang stop kekerasan atau stop perendahan martabat manusia. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.